Perkembangan Islam di Andalusia Spanyol. Islam masuk di Andalusia pada tahun 92 Hijriah yang saat itu dikuasai oleh orang-orang Gothik. Musa bin Nusair sebagai gubernur Afrika Utara mengirim pasukan yang dipimpin oleh Panglima Torik bin Ziyad pada tahun 710 Masehi untuk melakukan penaklukan ke wilayah ini. Mereka berhasil menaklukkannya pada tahun 712 Masehi. Abdul Rahman Al-Dahil memproklamirkan berdirinya Imarah Umayyah kedua di Andalusia pada tanggal 15 Mei tahun 756 Masehi. Penduduk Spanyol merasa bahagia dan memperoleh kemakmuran di bawah pemerintahan Islam. Umat Kristiani menikmati kebebasannya dan tidak diganggu dalam melaksanakan ibadah dan kebiasaannya. Golongan Yahudi benar-benar merasakan tertolong oleh kehadiran bangsa Arab ini. Mereka menjadi merdeka dan aktif membantu bangsa Arab dalam memerintah Spanyol dan mengembalikan negeri ini ke tingkat budaya yang tinggi. Pada tahun 750 Masehi terjadi peristiwa besar di Damaskus yang menimpa kekuasaan atau revolusi yang dilakukan oleh keluarga Bani Abbas yang dibantu para pemberontak yang sejak lama melakukan penekanan terhadap Bani Umayyah. Revolusi tersebut berhasil mengakhiri kekuasaan Bani Umayyah yang sudah berkuasa selama 90 tahun. Seorang pemuda keturunan Bani Umayyah yang bernama Abdul Rahman lolos dari kepungan Bani Abbas dan sampai di Spanyol. Di sana dia berhasil menjadi seorang amir dan penguasa Spanyol, sehingga dijuluki Abdul Rahman Al-Dahil yang artinya pendatang baru, untuk mempertahankan Spanyol dari ancaman musuh-musuhnya. Abdul Rahman Al-Dahil membangun sebuah angkatan bersenjata yang kuat dan terlatih yang terdiri atas 40.000 prajurit bayaran dari bangsa barbar. Perkembangan Islam di Spanyol. Perkembangan Islam di Spanyol dapat dibagi 6 periode, yaitu pada periode pertama 711 sampai 755 Masehi. Spanyol berada di bawah pemerintahan para wali yang diangkat oleh Khalifah Bani Umayyah yang berpusat di Damaskus. Pada periode kedua, 755 sampai 912 Masehi, Spanyol berada di bawah pemerintahan seorang yang bergelar Amir. Ia seorang panglima atau gubernur. Akan tetapi tunduk kepada pusat pemerintahan Islam yang pada saat itu dipegang oleh Khalifah Abbasiyah di Baghdad. Pada periode ketiga, 912 sampai 1013 Masehi, Spanyol diperintah oleh penguasa dengan gelar Khalifah. Pada periode keempat tahun 1013 sampai tahun 1086 Masehi, Spanyol terpecah menjadi lebih dari 30 negara kecil di bawah pemerintahan raja-raja golongan atau Al-Mulk Al-Tawaif. Periode kelima tahun 1086 sampai tahun 1248 Masehi, Spanyol telah menjadi wilayah pemerintahan Islam, meskipun masih terpecah dalam beberapa negara, tetapi mendapat suatu kekuatan yang dominan yaitu kekuasaan dinasti Murabitun dan Muwahhidun. Periode ke-6 tahun 1248 sampai tahun 1492 Masehi. Pada periode ini Islam hanya berkuasa di daerah Granada, di bawah dinasti Bani Ahmar. Peradaban kembali mengalami kemajuan seperti pada zaman Abdul Rahman Al-Nasir. Akan tetapi, secara politik dinasti ini hanya berkuasa di wilayah yang kecil. Demikian pembagian 6 periode perkembangan Islam di Andalusia Spanyol. Kejayaan Islam di Andalusia, Baghdad, Konstantinopel dan Cordova merupakan 3 kota yang menjadi pusat kebudayaan dunia saat itu. Terdapat 113.000 rumah, 70 perpustakaan, toko buku dan ratusan masjid. Jalan aspal yang panjang dan diterangi dengan lampu-lampu dari rumah-rumah yang berhampiran menjadi pemandangan menarik di Cordova. Kota ini menjadi populer dan mengundang kekaguman pengunjung. Utusan diplomatik banyak berkumpul di Cordova. Delegasi berdatangan dari Zanata Afrika Utara, dinasti Idrisiyah, Raja Perancis, Konstantinopel dan Jerman. Kejayaan Islam di Spanyol ditunjukkan dengan beberapa perkembangan ilmu pengetahuan dan pembangunan fisik.
Ilmu pengetahuan berkembang pada bidang filsafat, seni, sastra, agama dan sains. Pembangunan gedung-gedung, seperti pembangunan kota, istana, masjid, pemukiman dan taman-taman, menjadi pembangunan fisik yang sangat menonjol. Pembangunan yang megah terdapat pada kota Al-Zahra, Masjid Cordova, Istana Jafariyah di Saragossa, Masjid Sevilla, Tembok Toledo, Istana Al-Ma'mun, dan Istana Alhambra di Granada. Cordova adalah ibu kota Spanyol sebelum Islam datang. Kemudian diambil alih oleh Bani Umayyah. Cordova dibangun dan diperindah. Jembatan yang dibangun di atas sungai yang mengalir di tengah kota menambah keindahan kota tersebut. Ibu kota Spanyol Islam dihiasi oleh taman-taman dan istana yang megah berdiri di sekitarnya. Kebanggaan kota Cordova adalah Masjid Cordova. Perkampungan-perkampungan yang indah, tempat-tempat pemandian dan saluran air dari pegunungan. Granada adalah tempat pertahanan terakhir umat Islam di Spanyol. Di kota itu ada sisa-sisa kekuatan bangsa Arab dan pemikir Islam. Arsitektur terkenal di seluruh Eropa. Istana Alhambra yang indah dan megah adalah pusat dan puncak ketinggian arsitektur Spanyol Islam. Beberapa bangunan dengan arsitektur Islam yang kental, seperti Menara Giralda, Alcázar Sevilla, Menara Emas Torre del Oro terdapat di Sevilla. Salah satu menaranya yaitu Giralda, merupakan salah satu bangunan terindah di benua Eropa. Semula menara ini merupakan minaret atau menara masjid. Saat ini menara tersebut beralih fungsi sebagai menara lonceng Katedral Sevilla. Di dekat La Giralda terdapat Alcázar Sevilla, bangunan yang spektakuler, memiliki ornamen dinding yang memuat skrip berbahasa Arab termasuk frasa "Wala golib ilallah" yang artinya tiada pemenang kecuali Allah. Karya arsitektur ini menjadi refleksi sejenis dari arsitektur Istana Alhambra. Torre del Oro dengan menara emasnya dibangun untuk difungsikan sebagai tempat pengawasan dan pertahanan Sevilla dari serangan musuh. Akses menuju pelabuhan kota dapat dikontrol melalui menara emas ini. Rangkaian rantai raksasa yang terdapat di Torre del Oro menyambung dengan menara lain di seberang sungai yaitu Torre de la Plata. Rantai tersebut digunakan untuk mencegah serangan kapal pasukan Kristen yang mau masuk ke dalam kota. Pada daerah otonomi Castilla-La Mancha terdapat kota Toledo. Kota ini pernah menjadi ibu kota Spanyol sebelum bangsa Moor datang pada abad ke-8 Masehi. Kota ini pernah pula menjadi salah satu kota pada masa pemerintahan Islam di Spanyol. Tingkat toleransi kehidupan beragama yang tinggi terdapat di Toledo. Penganut agama Islam, Yahudi dan Kristen dapat hidup berdampingan dengan harmonis, yang pada masa itu disebut La Convivencia, the Coexistence. Masjid Mezquita Cristo de la Luz dibangun pada tahun 999 Masehi oleh bangsa Moor. Semula masjid ini diberi nama Masjid Bab al-Mardum. Namanya diambil dari nama gerbang kota Toledo dengan letak 20 meter dari masjid. Lantai masjid beralaskan tanah. Desain pilarnya dipengaruhi oleh Masjid Agung Cordova. Perkembangan ilmu pengetahuan pada masa Bani Umayyah di Andalusia. Spanyol adalah negeri yang subur. Dengan kesuburannya dapat menghasilkan ekonomi yang tinggi sehingga dapat melahirkan para cendekiawan-cendekiawan muslim. Pada bidang intelektual, ilmu astronomi, kedokteran, filsafat, matematika, kimia dan fisika, semua dikembangkan oleh para cendekiawan muslim. Sementara di bidang ilmu sosial, dikembangkan juga ilmu sejarah, sosiologi dan sastra. Sebagian besar pengaruh kebudayaan Islam atas Eropa terjadi akibat penduduk kaum muslimin di Spanyol dan Sisilia. Kebudayaan yang paling menonjol terlihat pada munculnya para ilmuwan dengan masing-masing keahlian di bidangnya. Bidang-bidang tersebut adalah 1. Fikih. Kebanyakan masyarakat Spanyol Islam menganut mazhab Maliki. Mazhab Maliki menjadi aliran fikih yang populer. Di antara ulama fikih yang terkenal adalah Ziyad ibnu Abdul Rahman. Ilmu ini dikembangkan kemudian oleh Ibnu Yahya.
Dia pernah menjadi kadi pada masa Hisyam ibnu Abdul Rahman. Fuqaha terkenal lainnya adalah Munzir ibnu Said al-Baluti, Abu Bakar ibnu al-Kutiyah. 2. Bahasa dan sastra. Bahasa Arab menjadi bahasa resmi dan administrasi dalam pemerintahan Islam di Spanyol. Bahasa ini diajarkan kepada murid-murid, baik muslim maupun non-muslim. Mereka banyak yang mahir dalam bahasa Arab baik dalam berbicara maupun tata bahasa. Ulama yang terkenal dalam bidang bahasa Arab diantaranya Ibnu Malik, pengarang kitab Alfiyah, Abu Ali al-Shibli, Ibnu Sayyidin, Ibnu al-Hajj, Ibnu Huruf, Abu al-Hasan Ibnu Usfur, dan Abu Hayyan al-Garnati. Pada bidang sastra muncul beberapa tokoh penting. Ibnu Abdul Robih merupakan pujangga yang sezaman dengan Abdul Rahman III. Dia menulis buku Al-Iqdal Farid dan Al-Agani. Ibnu Hazm menulis sebuah antologi syair cinta berjudul Tauqol Hamamah. Abdul Wahid bin Zaidan tahun 1003 sampai tahun 1071 Masehi, dan Waladah wafat 1087 Masehi terkenal dalam bidang syair. Mereka berdua menggabungkan syair dengan nyanyian. Muwasah dan Jazal merupakan karya monumental mereka, yang diciptakan pada masa itu sehingga orang-orang Kristen mengadopsinya untuk himne-himne Kristiani mereka. 3. Bidang seni dan musik. Syair di Spanyol didasarkan pada model syair Arab. Syair digabungkan dengan musik. Tokoh terkenal dalam bidang seni musik yaitu Al-Hasan Ibnu Nafi yang dikenal dengan Ziryab 789-857 Masehi. Ziryab selalu tampil dalam perjamuan dan pertemuan di Cordova. Ia mahir dalam menggubah lagu. Ilmunya diajarkan pada anak-anak bahkan pada budak-budak, sehingga ilmunya menjadi terkenal. 4. Bidang filsafat. Ibnu Bajjah dengan nama aslinya Abu Bakar Muhammad Ibnu Al-Sayyid merupakan tokoh utama dalam sejarah filsafat Arab Spanyol. Dia menulis buku terkenal, Tadbir al-Mutawahhidin. Selain dirinya, terdapat Abu Bakar Ibnu Tufail, penduduk asli Wadi Asi, sebuah dusun kecil di sebelah timur Granada. Dia wafat pada usia lanjut pada tahun 1185 Masehi. Dia banyak menulis bidang astronomi, filsafat, dan kedokteran. Hayy Ibnu Yaqzan merupakan karya filsafatnya yang terkenal. Pada akhir abad 12 Masehi, muncul seorang ahli filsafat dalam Islam yaitu Ibnu Rushd yang dikenal dengan nama Averroes dari Cordova. Ia menjadi pengikut mazhab Aristoteles dalam bidang filsafat. 5. Bidang sains. Pada masa Spanyol Islam, ilmu-ilmu kedokteran, musik, matematika, astronomi, kimia dan lain-lain juga berkembang dengan baik. Dalam ilmu kimia dan astronomi, muncul tokoh terkenal yaitu Abbas Ibnu Farnas. Ia adalah orang pertama yang menemukan pembuatan kaca dari batu. Ibrahim Ibnu Yahya Al-Nakos merupakan ahli dalam astronomi. Ia dapat mengetahui waktu terjadinya gerhana matahari dan mengetahui berapa lamanya. Selain itu, ia juga berhasil membuat teropong yang dapat mengetahui jarak antara tata surya dan bintang-bintang. Dalam bidang obat-obatan, muncul nama Ahmad Ibnu Ibas dari Cordova. Ummul Hasan Ibnu Abi Ja'far dan saudara perempuannya Al-Hafiz adalah dua orang ahli kedokteran dari kalangan wanita. 6. Bidang sejarah. Pada masa ini, muncul pula pemikir dalam bidang geografi dan sejarah. Tokoh ilmuwan geografi yang terkenal diantaranya adalah Abu Ubaid Abdullah bin Abdul Aziz Al-Bahri dan Abu Hamid Muhammad Al-Mazini. Ibnu Jubair dari Valencia tahun 1145 sampai tahun 1228 Masehi, menulis tentang negeri-negeri Muslim di Mediterania dan Sicilia. Ibnu Batatah dari Tangir tahun 1304 sampai tahun 1377 Masehi, melakukan perjalanan mencapai Samudera Pasai dan Cina.
Riwayat Granada disusun oleh Ibnu Al-Khatib tahun 1317 sampai tahun 1374 Masehi. Tokoh terkenal lainnya yaitu Ibnu Khaldun dari Tunisia, merupakan perumus filsafat sejarah. Perkembangan ilmu sejarah di Spanyol tidak terpisahkan dari peran Ibnu Khaldun tahun 1332 sampai tahun 1406 Masehi. Ia dikenal sebagai tokoh yang ahli dalam analisis sejarah murni ataupun historiografi. Karyanya yang terkenal adalah Muqaddimah, yang digunakan sebagai rujukan ilmu sejarah hingga sekarang ini. Memetik nilai Islami dalam sejarah Bani Umayyah di Andalusia. Sejarah Islam menggambarkan catatan perkembangan perjalanan hidup manusia dari waktu ke waktu dalam membangun peradaban yang dihasilkan kaum muslimin. Dalam sejarah, kita bisa mengidentifikasi dan memahami perkembangan aspek-aspek kehidupan dalam berbagai bidang, seperti agama, sosial, ekonomi, ilmu pengetahuan, seni, sastra, dan bahasa. Selain mempelajari isi sejarah, kita diharapkan dapat mengambil hikmah yang digunakan untuk menyikapi permasalahan pada masa sekarang dan sebagai bekal untuk membangun masa depan. Ibroh dan keteladanan dari sejarah diharapkan menjadi inspirasi positif untuk menyelesaikan dan menyikapi kenyataan hidup baik di bidang sosial, politik, budaya, ekonomi, seni dan ilmu pengetahuan dalam membangun peradaban. Apa yang bisa kita petik setelah mempelajari sejarah Bani Umayyah di Spanyol? Berikut ini uraian singkatnya. 1. Pengalaman positif dan negatif dalam sejarah dijadikan bahan untuk perbaikan dalam menjalani kehidupan dan membangun peradaban. 2. Teori-teori sejarah kebudayaan Islam dapat dimanfaatkan dan diterapkan untuk mengatasi permasalahan hidup di masa kini dan masa yang akan datang. 3. Kedewasaan dalam berpikir dapat ditumbuhkan. Hal ini mendorong cara pandang ke depan yang lebih luas, bertindak arif dan bijaksana. 4. Mencintai dan bangga pada kebudayaan Islam masa lalu. 5. Melibatkan diri dalam pemeliharaan hasil peradaban baik dengan mempelajarinya maupun mengambil manfaatnya. 6. Semangat mencari dan mengembangkan ilmu pengetahuan dapat ditumbuhkan. 7. Memupuk semangat dan motivasi untuk meningkatkan prestasi. Demikian perkembangan Islam di Andalusia. Semoga bisa memberikan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua.